wa qadatul a'immah wastifadati minhum wastihda'id du'a'i salihi minhum litaufiqi wal i'anati ila an yaqta'aha bitaufiqillahi subhanahu fayahsula lahu ilmul yakini bil ghaibi wa huwa anna lahu ilahan wahidan la syarikalah huwa alladhi khalaqahu wa an'ama alaihi bi kulli hadhihi ni'am wa annahu kallafahu syukrah wa amarahu bi khidmatihi wa ta'atihi bi zahirihi wa batinihi wa hadzarahu al-kufra wa durubal ma'asi wa hakama lahu bi thawabil khalidi in ata'ah wa bil iqabil khalidi in asah wa tawalla anhu. Fa inda dhalika tab'athuhu hadhihi al-ma'rifah wal yaqinu bil ghaibi 'ala at-tashmir lil khidmah wal iqbal 'ala al-ibadah li hadhihi as-sayyidil mun'im alladhi talabahu fawajadah wa 'arafahu ba'da ma jahilah walakinahu la yadri kaifa ya'buduh wa madza yalzamuhu fi khidmatihi wa bi dhahirihi wa batinihi. Jadi setelah orang nabi kesadaran oleh Allah sehingga sadari bahawa diri gaknya adalah seorang yang lemah dan gaknya memiliki Tuhan yang maha agung, maka orang akan mulai merasa khawatir, jadi merasa temakut. Ya ke? Sepanjang udip gaknya telah nikmati nikmat Allah dari awal hingga akhir, yang jumlah haji la yuhsa, yang jumlah haji hana terhitung, jadi jairat. Tetapi Tuhan yang memberi nikmatnya getuntut untuk bersyukur dan getuntut untuk berkhidmat. Jadi tanyo yang pakai nikmat Allah kan serta merta tak pakai lagi galak adro tu, tetapi na aturan-aturan syariat, na aturan-aturan yang dipetern oleh Allah yang harus tak ikuti. Menyo sanggup tak ikuti lagi yang kalau natul Allah nyan akan selamat. Tetapi menyohan sanggup tak ikuti atau hantar tim ikuti lagi yang kalau ditentukan oleh Allah, nyan akibat ji akan sangat berat, akibat ji akan sangat berbahaya. Maka saat urang direnungi nyatanya, nyan akan itimoh kekhawatiran yang mendalam dalam hati, itimoh kerisauan. Jadi pakiban nyo nasib long ke puik selamat long dari dunianyo atau han selamat. Jadi dunianyo tempat long udipnyo akan menjadi awal bagi kehancuran long sehingga huru akhirat, awal bagi penderitaan huru akhirat, atau udip di dunianyo akan menjadi awal bagi kebahagiaan akhirat. Jadi akan terus menerus risau. Kerisauannya yang kehnyan yang membuat paken Nabi nepegah. Pun nepegah le Nabi, lau alimtum ma alimtu labakaitum katsira wala tadhaku qalila. Jadi nepegah le Nabi, lau alimtum ma alimtu, jikalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nepegah le Nabi, labakaitum katsira wala tadhaku illa qalila. Kamu pasti akan menangis. Jadi labakaitum katsira, kamu pasti akan menangis sepanjang hari, akan menangis seterusnya selama-lamanya, wala tadhaku illa qalila, dan kamu tidak akan berani tertawa illa qalila, kecuali hanya sedikit. Andai kata tanyo tatupu lagi nebegah le Nabi, andai kata tanyo tatupu lagi pu yang natupu le Nabi, maka nebegah le Nabi tanyo pasti akan takli, tapi akan tamu tapi ya tu. Wala tadhaku illa qalila, dan sama sekali ada je kem. Bahkan ada je kem karena tanyo udip tanyo dirundung oleh kekhawatiran, oleh kerisauan akan nasib tanyo kenyo pakiban. Sehingga salah satu ulama sufi asal dari Baghdad, asal dari Iraq, kan gewasiatkan
menjelang gatnyan katuha, menjelang gatnyan kagerasakan gatnya hana trip le gudip, gemehoi keluarga ke. Jadi gemehoi keluarga ke geberah. Nyo nekalen tu lung apabila lung meninggal, menyoleh habis umur lung jaro lung manteng meregam, nyan lung wasit ba urang ro ni menyona kelebihan nama doa dan nama khanduri niatkan fahla gelo. Tetapi menyo leh mati lung jaro lung nyo hana le meregam kata buka, nyan kakeh baga-baga haju necok lung niat tanam ke dalam tanah. Jadi menyo jaro leh meninggal katnya mantang meregam, nyan berarti giu khanduri. Menyo tapi menyo hana le meregam kageh pahah jaro, nyan hana payah tepu pih cok ju ku huru kan tanam ju. Jadi meregam dan terbuka jaro adalah isyarat. Menyo gatnyan gepetun godaan-godaan akhir di saat sakratul maut, gepetun iman. Saat sakratul maut, godaan-godaan yang datang dari dalam diri, yang godaan yang datang dari syaitan dan apapun yang akan terus bisikan-bisikan saat getanyo tengah genek sutnya wang le malaikat, gepetun ni ganyan. Nyan selama gepetun jaro akan gergam lebih yang boleh. Berarti menyemati ganyan, setelah mati ganyan, setelah meninggal ganyan jalo mantang meregam, nyan tanda bunoken ate sakratul maut nyan gepetun. Berarti mantang gejaga iman ge. Saat sakratul maut berarti ganyan gemati dalam keadaan beriman. Tetapi menyo haik le gepetun akan gepleh jaro yo. Tu haik le gepetun kan, haik gepetun iman. Nyan akan gepleh jaro. Menyo jaro nyo ka gepleh, nyan berarti tanda ganyan mati haik gepetun, haik gepetun iman. Jadi mati haik gepetun iman. Menyo mati gepetun iman, meregam jaro mantang gepetun iman, nyan na faedah. Ge mendoa li ahli keluarga ge hadiah fahla li ahli keluarga ge na faedah ke ganyan. Muhotru katanya. Karena ganyan mati dalam keadaan iman. Tetapi menyo kagak perlu jaro mati dalam keadaan hana iman, meninggal dalam keadaan hana iman, nyan barang kabanjut urang yang mati walaysa fihil iman, mati hana geme iman, lahu jahannam khalidina fiha. Bagi dianya itu neraka khalidina fiha, dan dia itu akan kekal di dalam neraka. Nyo ke yang membuat gaknya khawatir ge sampai ge wasit nyo ba urang, sampai ge wasit ba keluarga ge khawatir ge nyo kiban nasib lu ke. Ken bicara nasib lebih je, oh gaknya cukup khawatir ge takut di akhir gaknya, di akhir hayat, di akhir udip khawatir ge dari so ge apakah gepetun iman atau gepetun ni gepetun iman. Ya, menan. Cuman kan tanyonyo kah hana lebih hebat dari ganyan kan? Hana lebih hebat dari ganyan. Harusnya tanyo lebih khawatir dari urungan. Harusnya tanyo lebih temakut dari urungan. Nah, cuman ya begitulah tanyonyo kagala apa kan terbiasa udipnyo tak bolak-balik ni menduka-duka roy. Yang jemut minta rezeki urang kaya. Ya kan? Urang asin hana lebih jemut dari urang kaya. Menasi tanyo yang amal, tanyo yang hana jelahnya harusnya tanyo yang paling khawatir. Tapi tengok hana khawatir tu. Yang paling khawatir sosit, yang khawatir adalah para aulia-aulia ji, urang yang alim-alim ji, urang yang saleh-saleh ji. Harusnya tanyo lebih khawatir kiban nasib tanyo ke ketimbang dengan urang-urang yang mendum. Ya, menan. Jadi akan itimoh rasa temakutnya. Mai tanya pakan hai tem timo karena kesadaran buno je. Karena kesadaran je buno galem cukup kuat di dalam jiwa. Jadi galem kuat kesadarannya sehingga han temakut hai timoh rasa ketakutan. Menyuruh ka temakut katanya, kaya ge katanya, ia ge ke nasib ge nya nur akhirat pakiban. Nyan ke pula nak temakut ke tepu pi. Kasib ia ge katanya. Lain lah ya ke.
Ai puya ke teman. Nyo kasih berat empau. Maka bukan pula ikah naya gele. Ai masa ipicero le tengah ipicero ni ipicero le bui. Ipicero le bui pungo. Ha? Bui rusak. Kak, itanyo menyo mesti tengah taduk ino itu hujun ni luan nyen putajak lah hujun. Naya ada ke hujun? Ber dia. Nejak lah hujun. Aha. Man menyo tengah duk ipicero le bui. Tengah taduk ino kai ipicero tu. Nyen nepelung. Man hujun? Hanaya ni ke hujun? Pakah hanaya ni ke hujun? Lebih ya ni ke nyong kan? Maka menyurung ia ke nasib urang akhirat ingat. Pulain tapun ya ke. Pu ya ke pulain. Semangat para sahabat baiklah dan pegah pulain nyawang hanaya ke desut dari tubuh ke. Pakibam para sahabat salah seorang sahabat Nabi. Saat ati perang Badar, Nabi ge kumpul para sahabat untuk inspeksi pasukan lah, untuk persiapkan pasukan karena pasukan kafir Quraisy gaduh di bawah ujung je tengah merapat kena. Si ate akan berkecamuk perang, akan merumpa. Nabi ge persiap pasukan. Jadi ge persiap pasukan, ge baris mandum pasukan. Jadi tengah Nabi ge pariksa pasukan, ge baris pasukan, nah sahabat kira ate kuda. Geduk ate kuda tengah ge pajuh anak kurma. Pajuh anak kurma. Ate lewat Nabi, ge tanya le sahabatnya. Musuh kana ke ipai. Si ka kena memperang tu. Bertanya oleh sahabatnya Nabi yang ada kuda, bertanya. Ya Rasulullah, nyo menyolong lung lawan pasukan kafirnya, lung mati bagaimana? Jawab oleh Nabi, syahid gata ahli surga. Tak ke baju nak kurma. Tengok baju nak kurma, Bajarok nak kurma leh ni, ke baju sini. Bertanya ngelam dengan suara yang lebih raya. Wahai Rasulullah, nyo menyolong mati bagaimana? Syahid gata asal surga. Tak ke paju sini tu. Gekun bala. Paken gekun makro ke. Paken lung mesti lung yak preh. Lung pabih anak kurma nyo sini tu. Andai kata mati lung saatnya lung akan lung tamang dalam surga. Gecok anak kurma bam ke bah. Gesetat kuda yang gertik dalam kuda, pelung kuda, gesut pedang, langsung gelawan dengan pasukan. Hana gepreh perintah, hana gepreh le main lain. Paken karena kesempatan selamat urang akhirat. Nah jawab le Nabi menyogata mati syahid ahli surga. Naya ke mati. Hana yang paling berharga bagi tanya kau udip yang paling berharga bagi tanya. Tapi semangat para sahabat karena temakut getak ke neraka dan galak getak ke surga, nyawang getesut dari tubuh hana getema hana temakut pakan karena ia getak kat tadi. Lagi tanya bunuh hana takut le kujun hana taya le kujun karena ia dekat tadi. Munan ke para sahabatnya hana temakut ge ke mati, hana temakut ge ketesut nyawang. Bak ingat berat tat ipat temakut ge ke neraka dan berat tat galak ge ke surga. Pakan sampai menan karena kesadaran yang kuat di dalam jiwa. Maka kesadarannya dari tak bangun, kesadarannya tak bangun dari mengenal Allah dan mengenal diri. Dari tak kenal diri drotih agar kemudian tak kenal Allah. Dari tak kenal makhluk-makhluk yang dipegang oleh Allah untuk kemudian tanya mengenal Allah. Mengenal makhluk untuk mengenal Khalik. Siapa yang mengenal makhluk maka dia akan mengenal Khalik. Ya, jadi tak bangun dari mengenal atanyan memandum. Maka dalam perjalanan ibadatnya fahadhihi awwalu akabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah. Maka bermula ini itu awal tantangan yang menghadap ia akannya tantangan pada perjalanan ibadah. Maka menghasilkan kesadaran bahawa tanyo na Allah yang maha agung, yang Allah menjanjikan surga, menjanjikan tempat yang paling nikmat kepada orang yang taat dan juga menjanjikan tempat yang paling menyakitkan dan paling pedih
ke urang yang hana taat, sementara tanyo hana kekuatan apapun di dalam diri tanyo. Nyo menghasilkan kesadarannya, nyo kenyo tantangan pertama yang harus tata miliki oleh tanyo. Jadi nyo tantangan pertama. Wahia akabatul ilmi wal ma'rifah, dan dianya itu akabah, itu tantangan ilmu dan tantangan ma'rifah. Nyo yang disebut oleh Imam Ghazali dengan akabah ilmu dan ma'rifah. Tantangan ilmu dan tantangan ma'rifah. Tantangan ilmu adalah tantangan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang memadai. Tantangan ma'rifah adalah tantangan untuk mengenal Allah lebih dekat dan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang agung dan melalui sifat-sifatnya yang jamal. Nyo tantangan yang pertama. Jadi pakiban cara tanyo terhasilkan ilmu pengetahuan. Karena menyohana ilmu pengetahuan, hana tanyo hana terpenuhi ilmu pengetahuan dalam batas yang standar. Dalam batas yang standar, maka tanyo han hasil kesadaran. Itu bi kesadaran bat tanyo. Pakan karena menyotanyo semikikan berdasarkan ilmu, tanyo semikikan berdasarkan ilmu, kan berdasarkan pengetahuan, nyan pikiran tanyo dipengaruhi, cenderung lebih dipengaruhi oleh dua macam. Yang pertama dipengaruhi oleh nafsu, yang kedua dipengaruhi oleh syaitan. Dipengaruhi oleh nafsu dan dipengaruhi oleh syaitan. Pakan karena hana tukang hana pembanding. Jadi yang nasid pengaruh nafsu, sabo pengaruh bawaan lahir manusia, gekeun dengan pengaruh nafsu. Yang kedua pengaruh yang dihasilkan oleh bisikan syaitan. Jadi hanya nyo sagai landasan berpikir tanyo, karena tanyo hana kuat dalam bidang pengetahuan, hana sip ilmu pengetahuan. Sehingga tanyo ipenget oleh syaitan Nabi Laudib. Ipenget oleh syaitan dan tipuan-tipuan syaitan yang isambut le jiwa tu. Sehingga duduk tanyo aneh pikiran tu. Hai aneh tadi bak ati lego, badro dah aneh. Ibedah syaitan. Ibedah syaitan diikat engkeut bak talau. Ikat engkeut bak tanti. Icun tu bak kai. Jadi ipegat tanyo oleh syaitan lagi ipegat miong dah. Dah lagi ipegat miong. Kena ihu itung-tung engkeut ni hati ni tegom 3 jam yo ipegat hele kana. Tanyo lagi yang lah ipegat tanyo le syaitan. Menai pengut tu. Jadi tanyo yang handis tak tanyo yang hana tak tupu tanyo serius tu talit nian. Ipegat le kok ku pun alit nian. Hai ke bahan talit engkeut cukup segar. Yo ka? Kan cukup segar engkeut ke bahan anda jok. Igop ipegah yang bet talit nian. Itu pu bahawa engkeutnya ni engkeut pura-pura. Hantar rempek atanya tita petau tanyo itarik. Itarik kena tita tugom ka? Tita tugom bam dah tugom ni itarik. Syaitan lagi pegak menan yang ke ipum enana ipum enana gai tanyo pum en miong dah pelalai ana di tengah ikli kana. Syaitan ipum en ni orang kan. Icukeh bak-bak ngan ni berah bak ngan ka apa? Ini tugom bah ka apa? Itanyo ngan serius tulis tak tugom ngan serius. Mak dah tugom. Pa tarik. Ya ka kan? Ike mana? Ike kem-kem keroi. Ike tanyo abih serius, abih humu teh, abih wate teh sampai ngan mate teh tanyo selalu kena penget dalam tipuan-tipuan dan dalam pengaruh-pengaruh syaitan. Jadi pakan terpengaruh dengan syaitan karena hana ngen bentengi di dalam jiwa. Jadi standar berpikir tanyo terbentuk oleh bawaan lahir nafsu, bawaan nafsu yang kami sejak lahir dan atanyo diperkuat oleh pengaruh syaitan. Sehingga cocok. Jadi bani pegah atas syaitan, isambut le nafsu tu sehingga klop you. Sehingga atanyo ipegalak kepada atra yang hana mesti tagalak, ipe takut kepada atra yang hana mesti takut. Salah satu je adalah pu yang dibegah Allah dalam Al-Quran. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Salah satu pintu masuk bagi syaitan dipengaruhi tanyo adalah syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu akan selalu menakut-nakuti kamu akan kefakiran.
Ipu temakut tanyo ke gasian. Ipu temakut tanyo ke hanapu de baju. Ipu nakut tanyo ke hanamoho saho de. Ipu takut de. Kupu ipu ya tu manan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Lalu ia akan mengajakmu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Nyo hana taco atanyo. Nyo habis tu. Age meno lagi urang pakai gecok peng riba. Urang pakai gecok peng riba. Gecok peng riba kan karena bagi fikir yang hana riba bihana. Ya ke? Hai mesti yang hana riba pitan. Yang hana riba pitan. Ya, jadi kakak gecoknya hana gecoknya hanji ke mudip. Ini ke bancara ada mudip. Padahal pakan sampai ruh tacok tanyan ruh tapubu ya taharim karena ia te ke fakir buno. Pane ia ke fakirnya tai pi oleh setan. Lih pi ia te katip ia te kata je nyok hana kacoknya habis ke mah ke nyo hana pu ke baju ke nyo mereh-reh ke hanangan kabi ke dan seterusnya. Duduk ipakat tanya puput kejahatan. Nah, ipakat tanya puput kejahatan. Ya. Pogekun benteng dalam diri tanyo hana. Tanyo pembanding hana. Jadi jih pikiran dari syaitan ngan pembanding tanyo hana. Maka ino ke dasar yang pertama tanyo baru langkah utama, tangga pertama untuk tatekuni perjalanan ibadatnya, tangga utama je adalah ilmu pengetahuan. Sebab menyuhana ilmu pengetahuan tatameng dalam dunia ibadat sendiri mengkhawatirkan menyuhansip ilmu. Nah, wah cerita runjemun. Begah cerita menon nasiro abid sira urang ahli ibadat, sira urang galak ibadat. Jadi gak ibadat di pukul menyembah tanya igli lah gak ibadat. Jadi gaknya ilmu hana. Jadi ibadat. Katrik dah gang ibadat. Duduk bak si malam metruk tu godaan syaitan. Jadi truk godaan syaitan ibrah le syaitan. Jadi gak yang tengah ibadat ipegat su ile syaitan. Nampak syaitannya berangkat banjik berai. Ipegat su ile syaitan seolah-olah sunya su Tuhan yang nabi pengakuan bahawa ibadat dekat yang kagak terima. Ya, mesti bang ipegat su ile syaitan. Wahai hamba lung nyok halung terima ibadat kata. Jadi karena agaknya hansip ilmu duduk orang patih. Duduk kagak patih bahawanya adalah pengakuan dari Tuhan. Jadi padahal agaknya kan yang ketekuni kan dunia ibadat. Tetapi bisa salah ke? Pakan salah karena hansip dasar ilmu pengetahuan. Maka dalam konteks menghasilkan dalam konteks ilmu dan amal untuk ukur akan berah. Carilah ilmumu yang sehingga tidak mengganggu ibadatmu, beribadatlah kamu yang tidak mengganggu cari ilmumu. Jadi tuntutlah ilmu hingga batas tidak mengganggu ibadat, puput ibadat hingga batas tidak mengganggu tanyo mita ilmu. Jadi ibadat tu hana tanyo ku ibadat tu serius tu hana mita ilmu. Salah. Tamita ilmu tu serius hana ta ibadat juga salah. Tetapi ilmu dan amal harus terseimbangkan. Jadi ilmu tamita ukuran baik mengganggu ibadat tapubut ukuran baik mengganggu ilmu. Ya, benar. Jadinya dua hal yang perlu terseimbangkan. Jadi perlu ilmu dan makrifah sebagai tantangan pertama. Kupuatannya liyakuna minal amri ala basirah, supaya bahwa ada ia daripada urusan itu di atas basirah. Kupu perlu ilmu dan makrifah supaya tanyo atita pubut sesuatu tepat dan betul. Karena kita berahornya kan menyuhana ilmu kadang-kadang tanyo niat tegat. Tetapi tanyo salah. Niat memperbaiki tapi duduk tanyo merusak. Karena hana basirah, karena tanyo hana ilmu. Jadi ni jikok get. Kita nak bantu renyan. Tetapi kita bantu le tanyo karena tanyo hasil ilmu duduk kan membantu milanya. Ngan sebab tanyo rencana tak nak bantu. Na barang gop releh baju. Jadi duduk tak pegat le tanyo niat tanyo tak bantu.
Ati tak begai tanyo hana ilme duduk barang ya relahnya tidak begai tanyo kenggat i. Mutamah relah ka? Mutamah relah. Jadi niat yang gad hansip. Jadi niat gad hansip. Tetapi le niat gad benar pengetahuan yang sip tentang tata cara tanyo. Jadi duduk alal basirah. Menyohananya tanyo duduk berbahaya. Jadi tanyo berbahaya. Apalagi tanyo sebagai seorang panutan atau tanyo sebagai seorang yang idinga abah tanyo legop. Hai paling kurang menyo tanyo urung si karena anak tu. Anaknya kai idinga abah tanyo. Nyan menyo tanyo salah, nyan berbahaya tanyo. Jika penyakit. Pertama berbahaya kedua tu. Salah pikiran kan sesat ni salah pikiran. Lu sesat draw tu atas katanya idinga le anak tu. Duduk draw tu sesat dan juga tak sesatkan anak. Berarti tanya je duduk tanya je ke aliran sesat menyesatkan. Aliran draw tu sesat duduk menyesatkan orang lain. Pakan karena hansip standar ilmu. Fayakhudha fi qat'iha, maka memulai ia pada melewatinya ilmu dan ma'rifah. Maka siapapun yang ingin meluruskan jalan udipnya, menjadikan kehidupannya sebagai perjalanan ke surga, maka harus diawali dari melahirkan komitmen untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan menghasilkan ma'rifah dalam batas standar minimal. Jadi harus lewati tanya. Jadi nyo le lewati le tantangan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Dimulai dari yo. Min ghairi buddin, daripada tiada boleh tidak, bihusnin nadhar fid dalaili, dengan bagus bernadar pada segala dalil-dalil. Bagaimana cara terhasilkan ilmu pengetahuan? Cara menghasilkan ilmu pengetahuan, satu, dengan berpikir pada dalil-dalil. Jadi alamnya kepada Allah, nyopu yang nanyo diri tanyo sendiri, kemudian bumi tempat tanyo tinggal, langit dan seterusnya, isi-isinya mandum. Nyopu yang nepegad oleh Allah nyo adalah sebagai bukti kebesaran dan keagungan Allah, dan nyo adalah sumber ilmu pengetahuan bagi tanyo mandum. Tanyo hanya saja perlu fungsikan pikiran bukti. Jadi pikiran fungsikan bebuta untuk takalan segala sesuatu agar pu yang ta'enyan menjadi pelajaran dan menjadi ilmu. Jadi pu yang ta'e jid ke ilmu. Pandai hasil ilmunya dari pu yang tangingnya mendum. Dari ino ke menghasilkan ilmu. Wa wufurit ta'ammul, dan mengerahkan pikiran, mengerahkan berpikir. Jadi pengerahan pikiran. Tak fikir secara terus menerus lewat dalil-dalil akli, lewat logika berpikir yang benar. Mesti contoh pakai bancara tanya untuk tanya buktikan Allahnya na Allah puhana dah bukti na Allah na alamnya mantena alamnya pakan alamnya je ke bukti na Allah. Karena alamnya ji senantiasa berubah, ji mubah dari hana menjadi na, dari na menjadi hana. Kemudian menyertanya manusianya kan kondisi tanya berubah. Tiga senang, tiga susah, tiga lupi, tiga suum, tiga sakit, tiga sehat, tiga dek, tiga terau. Pun hana tu dudona, lena tu dudo, hana tu kembali. Jadi kita draw tu kondisi perubahan yang nak draw tu. Kita kondisi perubahan yang nak draw tu. Duduk taduku bahawa tanyo hana kemampuan menghasilkannya. Jadi perubahan yang nak draw tu nyo kan amta yang mampu terhasilkan draw tu. Karena tanyo hana kemampuan tanyo mengelola diri draw tu sendiri, tanyo hana kemampuan. Tanyo payah tak ikuti atau yang gatul Allah tanyo atur draw hae. Talu tanyo. Belum tanya yang draw ni masih. Tanyo ngen bersin, so hebat. So terlalu. Bersin dengan tanyo, so terlalu.
Masa bersin ini tu bit. Tanya back itu bit. Ketoleh. Lagu bersin. Berarti tanya dengan bersin tahu haya? Haya bersin. Berarti tanya haik tak kontrol draw tu. Haik tak kelola draw tu. Truk talur dia tanya nyamban lemah tanya dengan bersin talur kan? Yang kalau dah pegang yang ngencirit. Yang ngencirit ti talur dah ju tengah taduk pada pada. Jadi ke haik tanya tak kelola draw tu. Berarti pu yang terjadi laudipnya kan kehendak draw tu. Berarti pu kehendak kehendak Allah. Berarti pu kondisi tanya perubahan yang terjadi bak tanya pu yang na di dalam diri tanyanya menjadi bukti pertama tanya lemah bahawa tanya kenata tak akan kenata yang terhasilkan kedua yang terjadi laudipnya dan juga tanya menunjuki ke na yang menciptakan, na yang mengelola dan na yang mengatur tanya. Jadi yang mengatur tanya ke iaitu Allah. Memenyokan Allah hanjit. Ya, masakan Allah hanjit, pakan hanjit. Karena tu mana? Menyata pegah yang pogekeun yang atu atau bak getanyonyo mandu pulain. Nanti tatanya yang pulainnya ji teta maksudnya tipulan je ya tu bak tengok. Iti pulanyan piji teta periksa ro ya ganti ngangam bersen taloi. Berarti ji kan ka perle urang pegak bersen lah bak ji. Berarti kan ka perle urang lain lah. Urang lain lamnya teta ganti. Tidak periksa igaknya pihak yang sit. Yang menyukai wing perut ke yang bageduk payah kepada halih ke kan. Berarti kan perlai ke lain. Perlai ke pulain. Pulain yang perlai ke pulain lah. Pulain yang perlai ke pulain lah. Maka di sini ke hana mungkin berarti masa atanyo akan bersambung secara terus menerus. Jadi panjang-panjang aju sehingga hana mujung. Nyo ke yang dalam ilmu logika tauhid disebut dengan dur. Disebut dengan tasalsul. Jadi pernah ni penyambungannya yang hana ujung hana habis. Jadi part dalam ilmu bahawa Allah hanya wujud, ilmu Allah wujud dapatkan dari berfikir pada alam. Salah satu je adalah berfikir pada diri sendiri, Wat ta'ammuli dan ta'allumi dan ta'allum belajar tak merno tu menghasilkan ilmu tak merno. Wasu'ali min ulama'il akhirah dan bertanya daripada ulama-ulama akhirat. Kemudian cara menghasilkan ilmu juga iaitu lewat jalan bertanya pada para ulama. Jadi tak temanyang para ulama. So para ulamanya adillahi tariq, yaitu para penunjuk jalan. Para ulamanya adalah orang yang tunjuki jalan pada dia. Jadi orang yang menunjuki jalan ke dia. Surujil ummah, mereka adalah pelita umat. Lagi lampu bagi umat. Jadi menyo umat udit dalam kegelapan, umatnya baru akan terang apabila na lentera, apabila na lampu. Lampu umatnya adalah ulama il akhirah. Yang menjadi lampu umat adalah ulama akhirat. Waqadatil a'immah dan penghulu segala imam-imam, pemimpinnya, penghulu para ulamanya adalah penghulu bagi segala pemimpinnya, pemimpin bagi pemimpin. Jadi menjadi teladan utama bagi umat dalam udip. Wastifadati minhum dan menuntut faedah dari mereka itu, wastihda'id du'a'i salihi minhum dan meminta hadiah doa yang saleh dari mereka itu, litaufiqi wal i'anah untuk taufik dan bantuan ila ayyak ta'aha bi taufiqillahi subhanah, hingga bahwa melewati ia akannya tantangan ilmu dan ma'rifah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak minta ilmu, tak tumanyeng, tak belajar, tak but para ulama, yang ulamanya adalah pemimpin bagi kitanya, ulamanya adalah surujil ummah, ulamanya adalah pelita lampu bagi umat yang udip dalam kegelapan. Jadi urungnya adalah penunjuk jalan bagi tanya. Maka bak urungnya tanya tak berkiblat. Jadi bak para ulamanya tanya tak berkiblat. Maka para ulamanya perlu ta jaga dan perlu ta hormati. Pakan ulamanya perlu ta jaga dan perlu ta hormati karena menyatakan pengalaman daerah-daerah yang tidak menghormati ilmu dan tidak menghormati para ulama dudo mati agama.
Jadi mati agama. Jadi duduk agamanya hana udip, hana berkembang walaupun di daerah yang zaman cukup maju agama ini. Pakon karena logika aja kyo. Pertama ile berkaitan tentang ulama, menghormati ulamanya nyo cukup le ayat, jadi le hadis dan le pelajaran-pelajaran tu. Seumpama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi dan memuliakan para ulama. Kemudian juga mesti dalam belajar tabut tentang bab ghibah, bab upat. Salah satu yang sangat gelarang ghibah adalah hamalatil Quran, adalah para ulama. Bahkan karena geumpamakan darah para ulamanya meracun. Jadi darah para ulama meracun. Sehingga siapapun yang menggibah para ulama nyan sama dengan memakan darahnya yang beracun. Meracun ni. Menyudah pajuh racun, je penyakit. Menyudah pajuh racun kan je penyakit. Je penyakit kerot. Maka dalam bab ghibah, hanggebi yang harus betul-betul hindari adalah menggibah. Adalah menggibah para ulama. Pakan karena dengan taribah para ulama litanyo, taribah para ulamanya duda mengakibatkan mati agama. Karena urang kan ilmu agamanya yang get tengah agamanya kan para ulama. Yang tengah agama. Yang terima agamanya secara musilsilah dari Rasulullah adalah para ulama. Bayangkan masa benar. Menyo akibat dari tanyo terbiasa merendahkan para ulama, mencaci, menggibah para ulama. Tak gibah, tak caci, tak rendahkan litanyo. Duduk gara-gara tak rendahkannya, posisi ulamanya kan hana li terhormat ba urang. Ate posisi ulamanya hana li terhormat ba urang kira-kira item yang minta ilmu bagian. Han, munyo urang hana minta ilmu ba para ulama pandai ilmu tentang Islam yo. Hana kan? Ate hana ilmu, maka hambar kembang ilmu, hambar kembang pengetahuan agama. Ate hambar kembang pengetahuan agama, baik tak berah lain duduk Quran urang hanji baca. Ini buka sejarah. Sejarah daerah-daerah yang zaman daerah kekuasaan Islam dan zaman cukup kuat agama ini. Malah dari daerahnya lahir ulama-ulama besar tu. Kini buka sejarah. Spanyol, Andalusia, Spanyol. Kiban sampai mati agama. Bahkan karena para ulama pada saatnya payah plung dari Spanyol, saat Spanyolnya dikuasai oleh pasukan luar Islam. Saat dikuasai oleh orang kafir, payah plung. Sehingga hana sauputun agama. Daerah Uzbekistan. Daerah Uzbekistan. Nanggro pecahan dari Uni Soviet. Inan di Nanggronya tempat lahir para ulama besar. Salah satu daerah di Uzbekistan adalah daerah Bukhara. Di daerah Bukharanya ke inan lahir imam perawi hadis yaitu Imam Bukhari. Tetapi dudo karena satu dan lain hal para ulama harus berhijrah hanjit perno agama inan dan seterusnya, dudo urang generasi-generasi dudo yang udip di daerah Uzbekistan yang beile dan pegah mengerti agama, Quran hanaji baca. Quran hanaji baca. Yang beile dan pegah pulain. Nah, di daerah-daerah lain lagi yang sit. Umpama di daerah tanyonyo, menyo daerah tanyonyo hana tabangun tradisi, hana jaga tradisi untuk memuliakan para ulama, dudo generasi-generasi dudonyo hai temerno bak para ulamanya. Ate hai temerno maka kosonglah keilmuan kan? Te kosong keilmuan dudo, maka akanlah generasi-generasi yang lost. Generasi-generasi yang kosong dari ilmu. Ate lahir generasi yang kosong dari ilmu, maka gadehlah gadah agama. Bahkan wabil ilmi hayatul Islam. Karena nebegah Nabi, roh bagi agama adalah ilmu. Jadi ilmunya menjadi roh bagi agama. Agamanya haudip menyo hana ilmu. Nah, maka tanya harus terjaga tradisi dengan get bahwa memuliakan para ulama, menghormati para ulamanya sangatlah penting. Jadi cukup penting memuliakan para ulamanya. Di samping mendapatkan faedah kedua itu,
berumput kebaikan kepada juga akan menghasilkan kebaikan jangka panjang untuk generasi-generasi katanya selanjutnya. Nah, jadi dalam persoalan ilmu yang tanya giu bet, giu belajar para ulama dan juga giu lake giu istifadah, giu cok faedah dari para ulama. Dalake doa-doa yang saleh, dalake pelajaran-pelajaran dari para ulama, dalake doa agar tanyo nabi kekuatan dan nabi bantuan oleh Allah hingga tanyo mampu menghasilkan ilmu pengetahuannya. Jadi untuk menghasilkan tanyo. Karena yang hakikat jih dudo ilmunya iji akan diberikan oleh Allah kepada orang yang diberikan. Jadi iji ilmunya memang dasar tamita, tetapi dudo setelah tamita tiga kali oleh Allah yang serius dalam tamita ilmunya, dudo kebantu oleh Allah. Maka dudo pu akan perno tanya oleh Allah ilmu yang galam tak kuasai. Jadi fon tak perno oleh, fon tak perno oleh tak bermujahadah oleh tak usaha. Dudo ne perlu mah jalan oleh Allah. Ne perlu mah jalan oleh Allah. Sehingga dudo terasakan tanyo tiba-tiba tanyo akan je tu atra yang hana je tu bereken, akan tatupu atra yang hana tatupu bereken. Nyan pane tanya nya adalah atra yang diberikan oleh Allah ke tanyo karena nekalan oleh Allah tanyonyo serius di dalam tamita ilmu. Maka fayahsulalahu ilmul yakin bil ghaibi. Maka hasil baginya oleh ilmu yakin dengan yang gaib. Setelah tanyo na ilmu baru hasil keyakinan dengan ata yang gaib. Setelah tanyo tayakin na Allah, setelah tanyo tayakin bahawa tanyonyo atran pegang oleh Allah, bahawa tanyonyo udipnyo karena Allah, nikmat yang terasakan dalam udipnyo adalah pemberian Allah, yang saatnya tanyo baru itim yakin ke ata yang gaib. Karena dasar dari iman adalah beriman kepada ata yang gaib. Dasar iman kan beriman tanyo tak imani na surga na neraka. Tak imani na alam barzah, tak imani na sirat, na siratal mustaqim, tak imani na fahla, tak imani na dosa, tak imani na siksa neraka, tak imani na nikmat surga. Atanyan mandumnyan atra yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena atanyan adalah ata yang gaib. Karenanya kan persoalan yang gaib. Mesti tanya na surga, na neraka, na pat surga. Pat nak buktikan. Hana patah buktikan pakan karena nyen adalah persoalan gaib yang iji baru dibuktikan atanyan kebenaran atanyan oleh iman. Jadi imanlah yang membenarkan atanyan, yang mengakui kebenaran atanyan. Azab kubu dan nikmat kubu. Bagaimana cara tanda buktikan? Secara ilmiah memang tidak bisa dibuktikan, tetapi atanyan diakui kebenarannya oleh iman. Maka imannya lah yang mengimani, mempercayai dan meyakini atra yang gaib. Wa huwa annalahu ilahan wahidan la syarikalah. Dan dianya ilmu yakin dengan yang gaib itu bahwa sungguh baginya itu ada Tuhan yang wahid, ada Tuhan yang wahid, Tuhan yang esa. Pertama tanyo tayakini bahwa tanyonyo na Tuhan deh. Tuhan tanyonyo bersifat dengan wahdah, bersifat dengan wahdaniyah. Tuhan tanyonyo bersifat dengan wahdaniyah. Sehingga ilahan wahidan, Tuhan yang wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah. Nah, lalu kembali kepada standar ilmu pengetahuan. Otna bertatupu Tuhan katanya wahid dengan batas standar ilmu tauhid. Batas standar ilmu yang mesti tertupu bak sifat-sifat yang wajib bak Allah. Salah satunya kan sifat wahdaniyah. Bertupu sifat wahdaniyah. Standarnya. Nak bertupu sifat wahdaniyah. Lagi batas standar yang dijelaskan oleh para ulama umpama paling kurang di dalam kitab Kifayatul Awam. Allah wahid. Tidak kelihatannya kul huwallahu ahad. Allahu samad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, satu, esa. Apa maknai? Makna Allah ahad 5. 5 buah maknai. Pertama, 5-nya gebagi dalam le. Na
wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan. Wahdaniyah pada zat di dua buah makna. Pertama, zat Allah kan susunan dari juzu, kan kumpulan dari partikel-partikel, kan kumpulan dari elemen-elemen, dan juga kan kumpulan dari partikel-partikel kecil. Jadi Allah itu, zat Allah itu esa, satu. Tetapi satu bak Allah berbeda dengan satu bak makhluk. Maksud umpama mana? Umpama longnya padum. Hidro, satu lah. Satu. Motor je, saboh. Rumah, saboh sih. Allah, satu sih. Tetapi satu Allah dengan satu watannya mandum berbeda. Maksud longnya satu. Tetapi satu longnya, zatnya, zat long yang satunya, nyo adalah kumpulan dari juzuk-juzuk. Kumpulan dari elemen-elemen. Jadi elemen-elemen yang disatukan kemudian menjadi satu. Sehingga jid terpisah haji. Maksudnya terpinah, maksud telung, aso, darah, urat, kulit. Telung umpama. Telungnya jid terpecah lom. Tetapeh telungnya kepecah lom cep-cep. Agai mana je bangat bayangkan lagai padi. Sini padi. Nya sini padi pada dah keun. Satu ah. Tak perlu je ke beruh. Beruhnya je terpecah lom, tak tegun. Je ke tupung. Tupungnya nya tacok sini tupungnya je manteng je ta pecah. Kamu tak je terpecah lom. Manteng je terpecah lom sehingga je ke butiran-butiran kecil lom. Butiran-butiran kecil lomnya tacok dengan sendok tacok. Tak pakai masa kaca besar wujud. Dengan sendok tak pecah, iji pecah elom, cem elom. Berarti pun tak nak berah, sini beruhnya adalah kumpulan dari atas cep-cepnya kan? Cep-cep yang tidak piritnya kan? Yang gekun satunya kumpulan dari juzuk-juzuk. Nah, zat Allah kan lagian. Zat Allah kan susunan dari juzuk-juzuk. Yang satu. Kemudian yang kedua. Yang kedua, zat Allah, apa yang kedua, hana bagi selain Allah zat yang sama dengan zat Allah. Jadi bak pulain selain pulainnya hana yang sama dengan zat Allah. Sehingga tanya yang pakiban zat Allah lagi teh ile zat Allah hana istilah lagi teh karena hana yang sama. Termasuk Allah hana sama dengan pu yang dibayangkan di pikiran. Pikiran kami bayangkan sang medih Allah. Nyen lagi bayangkan di pikiran, nyen Allah kelegian. Bahkan karena tanya manusia kan pernah ni tak bayangkan sesuatu yang hana pernah tahu, hana pernah tak dengar. Nya hana tak bayangkan. Ada tak bayang salah. Mesti tak bayang. Atau hantam tak tak dengar gok megah tak bayangkan le salah. Sehingga menyo film. Masuk filem, nyen haya bak cerita daripada bak tonton. Natam nak dengar aja bola bak radio natam dengar. Bola jamu yo golem na TV bola kan bak radio pegah. Nya kita dengar komentar bola bak radio tak dak mujid taplung lapangan gai. Karat ipulo beok tu. Padahal panenai tipak bola dia ceng, ile mudih bola. Tetapi hati komentar bak radio ka cukup haya hi. Ansang ikili habis puang sipak cukup air. Teruk kedai bukan ni 7 kita gainan. Ya ke? Pakan karena tanya tak bayangkan sesuatu yang hana tak ya hana tak kalen. Hana tak bayangkan, tapi tak bayangkan salah. Tak bayangkan. Nah, jadi Allah, zat Allah hana sama dengan apapun termasuk hana sama dengan yang dalam pikiran tanya. Yang tak fikir tanya. Asai terserih latih tu Allah meno Allah medih yang berarti ken lagi. Berarti Allah ken lagi nya. Yang dua. Kemudian yang kelih, pu makna wahdaniyah yang kelih, Allah tidak memiliki sifat yang sama lebih dari satu. Allah hana sifat yang sama, hana yang double sifat Allah.
Allah hanya memiliki masing-masing hanya memiliki satu sifat saja. Allah bersifat dengan wujud. Padumbah wujud Allah sabar. Allah bersifat dengan kidam, bersifat dengan kudrah. Padumbah kudrah Allah sabar kan? Iradah Allah padumbah sabar. Ilmu Allah padumbah sabar. Masing-masing sabar tu. Dengan sifat kudrah yang satunya Allah menciptakan segala macam tu. Menciptakan segala sesuatu. Dengan sifat iradahnya Allah iradah segala sesuatu. Dengan sifat ilmu yang sabahnya Allah tupu segala sesuatu. Jadi satu, masing-masing sabah. Hana yang double apalagi triple. Hana yang hana yang sama. Pakan perle tak berahmanan, pakan perle tak iktikad manan, perle tak tupu manan. Karena na i'tikad yang salah yang mengatakan umpama Allah memiliki sifat ilmu yang banyak. Nah yang pegah sifat ilmu Allah le. Dumna le sifat ilmu Allah, Allah memiliki sifat ilmu sejumlah apa yang Allah ketahui. Padu macam ni tupu Allah yang ke dumnan ilmu. Jadi untuk tupu watanyo nya dengan ilmu yang satnya mekleh. Tupu watanyo dengan ilmu pula ilmu. Tupu watanyo dengan ilmu pula ilmu. Nyan salah menan. Yang betul ke bansit Allah hanya memiliki satu sifat ilmu yang dengan si sabah sifat ilmunya Allah nak tupu watanyo, dengan ilmunya Allah nak tupu watanyo, dengan ilmunya juga nak tupu watanyo dan segala sesuatu. Nyo yang kelih. Kemudian yang keput, hana bagi selain Allah sifat yang sama lagi sifat Allah. Yang sama lagi sifat Allah hana bak pulain. Hana dalam pengertian yang sama, yang betul-betul sifatnya nak bak Allah, sifatnya yang sifat yang samanya nak bak pulain. Yang mana hana? Man yang mana gay tak keun sama? Allah na sifat, Allah bersifat dengan udip. Ma manusia? Kena si udip. Allah bersifat dengan ilmu. Ma manusia? Kena si ilmu. Ya. Allah bersifat dengan kudrah, na kemampuan. Manusia kena si kudrah. Yang kiban cara. Meno nyan nan ni sagai saban. Tapi yang kebebut hana saban. Nan sama bak nan to yang makna ji hana saban. Ule gajah yang na berale ngan ule gajah masalahnya na taban. Nyo bak ule masalahnya berada ke ule gajah ke? Nyan ule gajah. Yang lamgli yang na berale nya ule gajah ti. Je ule gajah, nyo ule gajah na sama duai. Hana ke? Hana saban. Berarti persamaan duai hanya sama pada nama saja. Jadi nan tok saban. Tetapi yang maksud ji berbeda. Jih ule gajah jih lain, nyo ule gajah nyo lain. Menankah pada persoalan yang sifat-sifatnya sama. Allah na udip, tanyo na udip. Tetapi nyan samanan nagai. Udip Allah, hayah ba Allah berbeda dengan udip ba manusia, berbeda dengan udip ba makhluk. Jadi sama pada penyebutan nagai. Ya, mana? Nyan yang keput. Kemudian yang kelima, pemakna wahdaniyah Allah yang kelima. Yang kelima adalah wahdaniyah pada af'al. Makna ji segala budnya yang terjadinya mandumnya bud Allah. Hana bud pada selain Allah. Nyo yang bermaksud dengan wahwa lahu ilahan wahidan. Bagi tanyo na Tuhan yang wahid, yang bersifat dengan wahdah, yang bersifat dengan wahdaniyah. Makna wahdaniyah, makna wahdaniyah yang kelima macam buno. Macam je buno, yang kenyan makna wahdani. Sehingga tanya kita baca Al-Quran umpama qul huwallahu ahad. Jadi makna qul huwallahu ahad. Ahad yang maksudnya adalah lima macam pengertian buno kana. Jadi kita kan qul huwallahu ahad. Berarti mu'oh je Allah bersifat dengan ahad. Pakiban lima macam je. Ya, sehingga kita baca kulhu, kita baca sama dia tanya, hana lele dengan pulain. Ya, hana lele dengan terbiling-biling cicak berdumbah bak loteng. Ya, jadi puisi kulhu Allahu ahad. Tanya mengingat makna pu yang tak bacakan. Mam baru tertepu ingat kami ada tertepu makna. Ya, makna kalau dah berah saya. Kulhu Allahu ahad. Katakan oleh Muhammad, Allahu ahad. Allah itu
besar. Ahad. Pu mana ahad? Mana ahad lima macam yang kalau dah jelaskan tanya. Ya, mana? La syarikalah, yang tiada syarikat baginya. Allah tidak memiliki syarikat. Ya. Allah wahdah la syarikalah. Huwallazi khalaqahu wa an'ama alaihi bikulli hadhihi ni'am. Dianya Allah itu allazi yang mencipta ia akannya, wa an'ama alaihi, dan memberi nikmat ia di atasnya dengan tiap-tiap nikmat. Allah yang wahid, yang la syarikalahnya ke, yang menciptakan tanyo dan yang memberikan nikmat ke tanyo mandumnya. Wa annahu kallafahu syukrah, dan bahwa sungguhnya Allah itu mentaklif ianya Allah akannya, akan syukurnya Allah. Setelah gebi nikmat, Allah ne beratkan tanyo, ne taklif tanyo untuk bersyukur kepada Allah. Wa amarahu bi khidmatihi wa ta'atih, dan memerintah ianya Allah akannya dengan berkhidmat dan taat kepadanya. Allah nyantit yang perintah ke getanyo untuk senantiasa tanyo berkhidmat kepada Allah, tanyo melayani Allah, tak ikuti pu yang inayul Allah. Ai tanyo kan moba urang tak terima gaji mentang tak kerja bagop. Ba urang tak terima gaji mentang kan cukup berkhidmat dia, cukup hormat ke urangnya kan cukup hormat pu yang you ja po tujuh dah ya. You-nya dah pubutnya, you je dah pubut je kan. Yang pada hainya tak gai BBO. Hai, dan memang harus lagian memang sebagai bentuk terima kasih tanyo ke urang bantu tanyo. Tetapi yang tak nak berah lek, yang tak nak berah bahawa menyungun manusia lagi yang tak berkhidmat karena iberikan nikmat ke tanyo, maka ngan Allah kan meribe-ribe kali harus pengkhidmatan tanyo kepada Allah ketimbang pengkhidmatan kepada manusia. Hai, manusianya tanyo harus menghormati karena pupuk kebaikan tanyo. Maksudnya jika Allah harus lebih daripadanya. Bidhahirihi wa batinihi, dengan zahirnya dan batinnya. Jadi tanyo berkhidmat kepada Allah lewat zahir dan batin. Jadi secara zahir tanyo berkhidmat kepada Allah, dia tubuh lahir tanyo berkhidmat. Pu yang nayula Allah tak pubut mendungan tubuh lahirnya, pu yang netamla Allah tak tinggal. Batin tanyo, jiwa tanyo juga berkhidmat kepada Allah. Kiban batin tanyo berkhidmat kepada Allah, tanyo batin tanyo harus selalu merasakan bahawa Allah yang menentukan jalan udip tanyo dan Allah yang mengatur kehidupan tanyo. Jadi tanyo bergantung pada Allah. Sehingga Allah ni perlu tanyo selalu tanyo dalam tahmid Allah, dalam tasbih, dalam takbir kepada Allah. Jadi tak ingat kebaikan Allah selalu takkan alhamdulillah. Tak ingat keagungan dan kehebatan Allah selalu takkan pugakan subhanallah, takkan Allahu akbar. Jadi sehingga tanyo tanyo berkhidmat kepada Allah bidzahir wal batin, duduk tanyo satu kalimat zikir yang tak ucapkan penuh dengan makna. Kan hanya sekedar ikut lidah. Umpama dikatakan ilahi rabbi subhanallah, putra yang tak bayangkan dengan subhanallah. Yang tak bayangkan dengan subhanallah bahawa Allah bersifat dengan sifat-sifat keagungan dan bersih dari sifat-sifat kekurangan serta sifat-sifat yang tidak patut pada Allah. Jadi dikatakan subhanallah. Jadi terbayang dengan segenap jiwa tanyo Allah itu begitu hebat. Jadi Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan hebat, dan Allah hana kekurangan sedikit pun. Alhamdulillahi rabbi subhanallahi wa bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang penuh makna kita ucap, yang kan hanya ikon lidah. Jadi lidah mengucapkan alhamdulillah, tetapi segenap jiwa tanyo juga mengucapkan puji syukur kepada Allah. Jadi Allah yang telah memberikan, tak ingat nikmat-nikmat Allah sehingga dikatakan alhamdulillah, alhamdulillah, pujo bagi drone ya Allah, pujo bagi Allah. Jadi puji bagi Allah yang tak ucapkan dengan lidah juga diresapi dan dihayati oleh segenap jiwa tanyo. Kemudian Allahu akbar. Dikatakan Allahu akbar memang sit Allah yang paling besar. Jadi hana pulain bagi tanyo jiwa tanyo yang rasakan, hana pulain yang lebih haya dari selain dari
dari Allah. Hana pulain yang lebih hebat dari selain Allah. Sehingga zikir yang terucap dengan lidahnya kan hanya sebagai ucapan lidah yang hampa, yang tanpa makna, tetapi lidah diucapkan katanya hanya sebagai pembantu. Hanya sebagai pembantu bagi jiwa untuk mengucapkan atra yang sama seperti yang diucapkan oleh lidah. Jadi dari inan ke tanyo duduk bacu tanyo terbiasa khudu kepada Allah, terbiasa tawadu kepada Allah dan terbiasa tadarung kepada Allah. Sehingga tanyo kemudian tanyo menjadi orang yang betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga hantajid mupubut barang kapu pi temakut tu. Pakai temakut karena Allah senantiasa nekalen pu yang tapubut lagi tanyo dan tanyo senantiasa merasa malai dengan Allah. Jadi malai dia. Kita berjaro tam doa ba Allah mu perasaan dia. Karena jaitat pu tam lake sementara tanyo ke nurung yang semati kem perasaan neo. Perasaan dia tapi hom lah han dapat lake lain ka ke lake sit ba lake sit ba Allah. Pulam menyo getanyo nada pubut dosa. Sit saknyo baru ada pubut dosa. Sit bunuh baru ada pubut dosa. Kita beut lake ya Allah ya gani ya hamid. Kata tam doa ba Allah kamu perasaan dia. Perasaan dia. Hai malai dia. Hai kecuali mio tanyo kaputu. Hai kaputu hurak malai. Ya malai li. Ni tanyo lawan jo Allah hana taat maksud juga Allah doa yang mukasyuk ti lake ka. Hai god sit ngan tam doanya kadang tu nabi petinyo oleh Allah. Tetapi harusnya tanyo memang tanyo perasaan tanyo berhaluh dengan Allah. Jadi ati tamaksid ke Allah bertingat tu nyo tanyo tamaksid ke Allah sementara kehidupan tanyo bergantung pada Allah. Jadi Allah yang beri nikmat ke tanyo, yang beri kebaikan ke tanyo, tapi tanyo tak lawan Allah. Kan malai tanyo kah? Malai dah hai. Masa ke urang bibu tu tanyo tak khianati ha malai dah. Malai dia. Man Allah hurung biudip dia malai dia. Malai hai harusnya malai. Mio hana malai tanda pu. Mio hana malai mesti kah hana malai tele. Yang putar tanda. Kau putuh orang malai ke? Ya. Sambung kembali urat yang kau putuhnya. Bu malai dia. Hai drone again lu kan si sama si. Jadi persoalan tanyo. Persoalan tanyo bersama kan. Ya mana? Ya. Yang pertama le meno. Yang pertama le yan ata yang takun le kitanyo yan, ata yang tam lake le kitanyo yan Allah kedepu le. Walaupun roh dah nak depu. Ya kan? Walaupun roh dah nak depu. Ya Allah ka kedepu. Dia katanya pasal Inggeris tik nyan tok tik rek je tu. Hana depu arti lom. Tak ego te de inyai kun. Ya. Hai dodo yang bu kontrol hit. Walaupun tengok roh dah depu arti yang ada pu. Mata dengar go ikut menan. Kata kerja menan. Ya, tengok tetam doa lagi nanti roh dah ada pu arti tapi Allah kedepu arti. Ya, nyai le sabo. Kemudian menyetam tam doa mesti berjamaah urang yang baca doa, maka yakinlah yang pertama bahwa yang gemelakenya le urang yang baca doanya nyen kapasti tagak mendum. Ya, tagak mendum. Jadi benar ju. Jadi benar ju. Ne ju yang mio kamu pelu bacut na kalimat yang nengkan tepu, yang ke ne atagatnya yang ke nyanju. Ya. Jadi bumekasyuk menurut lagi mana? Lagi tanya rombongan kabeh dia. Tanya rombongan kabeh dia. Nah pemimpin rombongan dia, ketua rombongan, ijak kedeh yak minta makanan. Laki makanan ide. Tengok kan ada tepu dengan putra yang kepegah le ketua rombongan dia ide. Tetapi tanya ke yakin tu cukup yakin tu yang pasti yak minta makanan kan kedeh kan? Ke yaih je kedeh yak minta makanan yakin tu. Maka menanku keyakinan tanya kepada orang yang
Baca doa, bawa doa yang bacanya ataget. Walaupun itu hanya ada depu yang baca. Pokoknya ataget. Kau baca ataget. Menyotam doa kedua tu, hanjut tu bahasa Arab anda pupu. Mesti tam doa kedua tu. Hanjut tu bahasa Arab, tam laki ajo gadget doa tu Allah itu dah berah ya Allah, ilung nyo tian ajo ku tepu bae berah lain nyo mencaram doa nak doa ya Allah. Nyo mencaram doa nak doa ya. Menyogop baca amin you betul-betul yakin. Menyotiro pu yang perle laki je Allah. Ngembasa pu je ni. Ngembasa Korea laki. Pu bahasa Aceh laki. Ya, laki you pu yang perle. Tapi menolah asal bet ni laki yang salah-salah. Asal bet ni laki yang salah-salah karena menyon laki ada yang salah-salah, menyon laki ada yang salah-salah, nyen takut gebi lah Allah nanti melarat tu. Kiban si laki tanyo dalam tak berdoa, doa yang talake tanyo ba Allah, tamu doa ba Allah selalu harus diiringi dengan tafwid. Pu makna diiringi dengan tafwid, tanyo tamelake sesuatu ba Allah tetapi tak kaitkan nabi menan kelung ya Allah apabila nyan jeroh akibat bagi lung di dunia dan akhirat. Jadi senantiasa tafwid ba Allah. Sehingga menyogat akibat bergebi. Oh mesti kira-kira hanaga akibat kakak baik jadi gebi. Dari tanya baik sekali-kali dalam tamu doa tak paksakan kehendak ba Allah. Karena menyatanya tak paksakan kehendak ba Allah, nyen kadang-kadang Allah pugekeun bengeh ne ke tanyo dengan menghasilkan atra yang hanagat ke tanyo. Ata yang telakainya menyohanagat, menyotanyo tak paksakan diri ba Allah. Ata telakainya jadi depu penyakit. Nyen akan gebi tanya dan duduk akan berakibat fatal, akan berakibat kehanagat. Nah lagi cerita urang mendoa. Na urang taat, na urang ibadah tiro ge mendoa katnya. Ge tege pebut ibadat. Ge terasa sampai terganggu ge dengan gangguan syaitan, ipegasho oleh syaitan. Genek lawan hana tengah lawan karena syaitannya hande ge. Mesti genek late, hana tengah late, ikang geli hande ge. Jadi duduk ge mendoa tu. Gemdoa tu ba Allah ya Allah nabi long bedih long kalan syaitan kan. Bedih kalan supaya agaknya te gena tamang dalam ibadat, gena ibadat, nyo yak ganggu dari jauh kan ke. Gemdoa tu karena te gemdoanya terlalu gepaksakan diri kan. Duda megebi tu Allah deh ke kalan syaitan. Ateleh de te deh kalan syaitan duda. Duda pu akibat ji duda jauh lebih berbahaya. Bangka deh kalan syaitan ate kena ibadat. Tebang kakak kena tamang dalam ibadat kan katruk syaitan. Ingat kada ke? Ada kada ke? Tanya pakak pupuk kena pakak perkarula segala macam. Itu lah syaitan. Hana, ilung hana perle lo perkaruron. Pula perkaruron man. Kupu malu perkaruron karena lun tupu bahawa drone tek dam mati ni. Puluh tahun tu dia baru mati ni. Kupu tak payah ro tak pengganggu ro ni. Mau pikiran urungnya puno. Sebab kan syaitan jika nayak lum-lum gede jibak loh mahfud. Jika nayak nginging gede ulangit. Mau pikiran urungnya. Oh mah berarti long trip sit mentang. Puluh tahun tu baru mati. Berarti menyonau mu puluh tahun tu hanya berarti nak kesempatan mentai le hadat relax baju jut karena trip mentang. Ya kan? Duduk kakak pengaruh tu. Jadi rupanya ada yang pegah le syaitannya ipengut. Menyo andai kata bunuh hana de syaitan kan kahang kena pengut menan. Karena dia mendoa kakak kena pengut. Dudo kakak kecok kesimpulannya hana putar tak karai leh singa-singa nyo menyobati menyo 40 ton tu nyo tete tinggal melimang ton tu nyen baru takaran tu tekaram tu hai no putar takaran man trip teng kakak menyobat surah katanya lah gegulung musalla rumah kedua tingkat rumah ke jadi gegulung musalla dudo ya surah katanya gulung musalla igaknya lena gulung musalla ho pokoknya benan lah kira-kira ke. Jadi getren bang getren reut ke dam reut ke kabeh umum linggai ke saknyo sagai ipegah le syaitan puno kan 40 tahun tu
Ternyata dudo padahal ka kena pengebak syaitan dan akibat je berbahaya. Pakai berbahaya karena bak gemu doa pun masalah. Bak gemu doa pun syaitan sik kagak pegal Allah handis dah kala le tanya manusia. Dai gaknya gepaksakan diri hana getafwid ate gemu doa. Hana gepujuk ro bak po pakai bayang get. Gepaksakan diri ate gemu doa bedeh kalau syaitan dudo bit deh ke kalan syaitan dan dengan sebab akibat doanya dudo gaknya jid ke celah jid celaka. Maka hati maka doa baik galak ni baik tapak sakan diri. Baik tapak sakan diri ni tem doa. Kecuali si memang atra yang si pasti ya Allah nabi long surga. Nyan ya Allah nabi ke long surga baik nabi ke long neraka. Nyan hana payah le tafwid pakang karena kapasti meri teh yang get teh yang hana get. Hai nak payah takkan ya Allah nabi long surga. Hai menyoget ke long surga. Hai puan nak surga sik get. Ya nak payah nyo kepulain. Jadi kepulain yang boleh jadi get, boleh jadi akibat je get, boleh jadi akibat hana get. Ya. Perteh age urung minta jodoh. Age urung minta jodoh. Nyan menyo urung minta jodoh, nya harus betul-betul getafwid ba Allah. Bek gepaksakan diri. Sehingga mesti lagi umpama pakiban tata cara tanyo sembahyang istikharah. Pakiban cara dah sembahyang istikharah. Kadang-kadang tanyo kan handa ya jalan yang jeroh le tak sembahyang istikharah. Tak sembahyang istikharah hana betul. Ya. Ya Allah nyolong nak calon nipatnya. Mesti urung minta jodoh kan nak calon nipat. Home ya Allah nyo pelumah jalan pugat pohana get tapi sang ya Allah get nyo. Jadi kan. Jadi si kawai je tak pegah kerot tu kata si kawai dah pegah. Ai si latih tu si nyan sangat si get latih dia mah ku pura-pura sembahyang istikharah ka kata sembahyang istikharah. Nya handeuh jalan istikharah nya handeuh atas syaitan dia. Ya, mia perlu sembahyang istikharah. Jadi tanyo lepaskan diri le tanyo. Dari pilihan roh terlepaskan diri. Biarkan Allah yang memilih ke tanyo. Nyan baru betul sembahyang istikharah. Nyo kan. Ya Allah ni nabi mio jeroh. Mah nak tak kelih kan dalam fikiran dalam perasaan ni tapi jeroh ya Allah nabi you gede. Ya. Jadi lagian tata cara tanyo berdoa. Jadi menyetam doa kerot laki je ba Allah pu yang hawa laki ba Allah dan Allah galak ke tanyo melaki. Laki je bujai laki. Asal bet laki yang gengken kan. Bet laki sesuatu yang mendalimi gop. Nyan yang bet laki sesuatu yang mendalimi ro tu. Nyan yang bet. Kata laki tang ya Allah nepu mati ke delok nya hanjut. Ya Allah netak gelantu netak ngan gelantu ke sipulan je hanjut. Mendalimi gob hanjut, mendalimi roh hanjut. Laki atau yang jeroh-jeroh ba Allah. Ya, laki keberkatan, kebaikan ba udip, keberkatan ba udip, laki kebaikan dan keberkatan ba rezeki. Nyan ya gani doa ya gani yan. Nya mion tepu arti, nyan kan doa laki kaya. Yang fikir tengok kan meri ya Allah maya asai kata ba doa Allah maya gani yan raya ju amin. Amin. Semarak padahal kan doa laki kayaan. Ya Allah ya Allah. Tengok si saya kata bab atanya nya ka semangat. Tepu hati ya Allah maya gani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika. Necukupi aghnina makna ji nepesep long ya Allah dengan atai yang halal baik sampai long berhajat dan butuh kepada atai yang haram. Aghnina bihalalika an haramika. Kan ya Allah nabi rezeki bujah tat ke long kanya. Ni ram kaji semangat dah dia teruk nan. Jadi aghnina bihalalika an haramika. Necukupi ya Allah bagi long rezeki yang halal sehingga long hana butuh kepada yang haram. Ya kan? Jadi kan ya laki bila rezeki karena le rezekinya hana penting. Yang penting pusit tanya bersip dengan ata yang halu baik payah tamita ata yang haram. Nyan asmaul husna. Nyan asmaul husna. Ya, jadi asmaul husna mana wajib. Salah satu tempat yang mustajabah doa adalah doa yang tak ucapkan antara asmaul husna.
Jadi makanya doa-doanya mandu pakai Asmaul Husna. Ya Arhamar Rahimin, Arhamar Rahiminnya Asmaul Husna. Allahumma ya Ghani ya Hamid, nyen ke Asmaul Husna. Jadi kupu dah ucapkan tanya supaya tanya doa tanya untuk agnina bihalalika an haramika bunuh ruh antara Asmaul Husna. Jadi salah satu doa yang mustajabah adalah doa yang tak iringi dengan Asmaul Husna. Kajian Allah alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab.